Nah, teman-teman, selamat datang kembali di channel AA DJ ya. Ada obrolan menarik ya di live Bang TIJ. Di beberapa jam yang lalu, Bang TIJ ini melakukan live dengan Guru Gembul. Kita tahulah bahwa kedua sosok ini sangat keras terhadap klan Ba'alawi ya. Ini luar biasa sekali ketika dua sosok ini bertemu di suatu perbincangan ya. Nah, di obrolan Bang TIJ dan Guru Gembul ini banyak sekali perbincangan-perbincangan yang perlu kita simak, kawan. Karena Guru Gembul juga di situ mengungkapkan fakta-fakta tentang KDM terkait bagaimana klan Ba'alawi ini sangat membenci terhadap KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing ya. Satu alasan yang diungkapkan oleh Guru Gembul terkait kenapa para Habib-Habib itu menyerang Kang Deddy Mulyadi dengan isu penyembah berhala, musyrik. Ternyata alasannya sangat sepele, kawan. Dijelaskan dalam obrolan Bang TJ dengan Guru Gembul ini. Kemudian juga Bang TJ juga menyampaikan banyak hal dalam obrolan ini. Kita simak ya. Pak Habib itu banyak bohong sebenarnya dalam hal ini ya. Betul. Nah, termasuk ini yang di Jawa Barat itu, kenapa Pak Habib Rizik itu benci sama Pak KDM dan menuding musyrik, itu sebenarnya alasannya sepele, Kang. Ya. Jadi dulu pas Pak KDM itu jadi gubernur, jadi bupati Purwakarta, itu FPI itu seperti pemuda Pancasila atau gripnya lah sekarang lah. Jadi mereka tuh menguasai lahan parkir, menguasai pasar, menguasai kayak gitu. Nah, sama Pak Deddy Mulyadi itu ditertibkan. Mereka nggak terima. Akhirnya mereka pindah balik ke oposisi. Kemudian memilih paslon yang menjadi pesaing dari Pak KDM. Ketika mereka dikalahkan, lalu mereka mengeluarkan narasi bahwa KDM itu penyembah berhala, bikin patung-patung, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan alasannya adalah bikin patung, ya kenapa yang diserangnya nggak patung polisi gitu, kok dibiarkan gitu? Itu kan pertanyaan dari Pak Deddy Mulyadi. Ya mereka nggak akan bisa jawab karena alasan yang sebenarnya itu adalah lapak parkir mereka, lapak premanisme mereka di satu pasar di Purwakarta itu digusur dan ditertibkan oleh Pak Deddy Mulyadi waktu dulu hanya sebagai bupati. Betul. Itu alasannya mereka ngambek-ngambek tuh. Mungkin gini, patung di Purwakarta itu dibuat dari beton mungkin. Tapi kalau dibuat dari bambu, walaupun patung gancet nggak apa-apa. Mungkin begitu. Misalnya patung dibuat dari bambu, patung dibuat dari bambu, kemudian posisinya gancet gitu. Dengan anggaran yang cukup besar gitu kan. Kayak yang dibuat di Jakarta. Iya, yang 550 juta itu ya. Itu. Mungkin kalau patung seperti itu bukan berhala. Tapi kalau ngomong-ngomong soal berhala nih, patung berhala itu, menurut pemahaman saya, berhala itu kalau menurut saya kalau patung itu dibuat kemudian disembah, itu berhala itu. Tapi kalau nggak disembah, dibuat sebagai pajangan. Contoh nih, Manaken di toko pakaian kayak di Aceh gitu. Itu kan daerah syariat Islam tuh. Kemudian ada patung gajah banyak sekali di Aceh. Di Makodam misalnya, di beberapa titik adat ya kan, patung gajah putih itu banyak di Aceh. Patung Cut Nyak yang megang rencong juga ada itu di depan hotel gitu. Harusnya Pak Didi kesini dulu gitu, karena beliau cucu Nabi langsung kan, ini beliau itu cucu Nabi. Nabi kan orang Mekah gitu kan. Nah, kemudian di Aceh kan Surambi Mekah. Nah, iya. Tapi herannya saya, Guru, Habib kalau ketemu saya nggak ada yang ngaku dari Terim. Nggak bangga ngaku Terim, malah bangga ngaku Aceh. Ada satu yang laporin saya itu, saya orang Aceh juga katanya. Saya lihat mukanya, saya orang Aceh juga. Ana orang Aceh, TJ, orang Aceh juga. Kemudian pengacara dari Robito, namanya Faisal, saya lupa. Habib Faisal ya, lupa marganya. Dibilang gini, saya orang Aceh juga, pakai bahasa Aceh terbata-bata. Saya orang Aceh katanya. Kok nggak ngaku Tarim gitu? Justru kamu itu orang Batak, kok saya jadi Batak, dia jadi Aceh gitu. Heran saya. Saya nggak apa-apa kalaupun saya jadi Batak gitu kan. Saya nggak malu. Saya malu justru kalau jadi Habib gitu. Kalau jadi Habib nih, malu saya
Tapi kalau jadi orang Batak, jadi orang Jawa, jadi apapun, saya nggak malu selain itu. Bahkan jadi monyet pun nggak apa-apa saya. Yang penting jangan jadi Habib. Memalukan bagi saya, guru. Nah, seharusnya kan Pak ini Mas Rizik ini mengkomandokan pasukan-pasukannya yang ada di Aceh untuk membongkar itu patung gajah putih yang ada depan Makodam itu. Di Jakarta juga ada patung Jenderal Sudirman, patung kuda. Kenapa itu nggak jadi berhala? Dan kalau di Jakarta tuh mereka, di Jakarta tuh kebiasaannya mereka kalau sholat tuh menghadap foto. Betul, menghadap foto, menghadap patung, tidur baru di masjid. Iya. Dan mereka mengatakan bahwa sholat bersama Habib hanya sekedar fotonya saja itu lebih baik daripada masjid yang tidak ada fotonya. Betul. Saya pernah diserang Muhyiddin loh. Gitu? Di dalam live. Saya bilang, kalian jangan menyembah Ka'bah. Yang perlu sembah itu Allah. Marah dia. Kamu bukan Islam, TJ. Kamu kok ngomong seperti itu? Berarti mereka selama ini nyembah Ka'bah. Kita kan kiblat itu, menghadap kiblat, yang kita sembah Allah, ya kan? Kemudian saya bilang ini, Pak, saya ini bukan Islam, saya bilang. Saya ini Muslim. Islam itu sempurna. Saya itu nggak sempurna. Marah lagi mereka. Kafir kamu. Bukan, saya Muslim. Saya bukan Islam, saya Muslim. Islam itu sempurna, saya enggak. Marah lagi Muhyiddin. Di situ saya tahu bahwa Muhyiddin ini memang otaknya ketinggalan di alam kandungan. Gitu. Kacau ini Bang. Ya, saya juga banyak sih dapat serangan-serangan yang seperti itu. Cuman itu yang mau saya tanyakan, pernah nggak ditelepon ataupun di chat untuk pengancaman seperti itu? Iya, pernah. Bukan hanya sekali, banyak. Cuman ngomong-ngomong soal yang tadi Pak TIJ itu merasa malu kalau dipanggil Habib, itu sepertinya sekarang perjuangan Kiai Imad itu udah menunjukkan keberhasilan yang signifikan. Dan itu terlihat dari kayak gini, misalkan saya melihatnya tuh gini. Polisi di Indonesia itu kan di stigmanya luar biasa kan. Jadi sentimen negatif terhadap kepolisian itu jelek kan. Tapi kalau ada polisi bentrok sama Habib, rakyat Indonesia tuh jadi pro sama polisi loh. Iya. Ada kejadian yang sangat lucu sekali. Jadi ketika awal saya mengkritik ke Mas Rizik, Mufti Petamburan ya, itu para mukibin satu mobil datang ke rumah saya. Lembut banget, tidak berani mungkin ya. Ngomongnya lembut banget. Assalamualaikum Bang. Boleh kita ngobrol sebentar gitu kan. Tolonglah video yang membahas imam besar itu dihapus. Kenapa? Tidak sesuai dengan omongan Abang, karena Abang nggak tahu itu. Saya lebih tahu daripada Anda tentang masalah perdamaian di Aceh. Saya terlibat di dalamnya, saya bilang. Masalah perdamaian pada tanggal 16 Agustus 2005 itu. Kita masyarakat Aceh, kita juga orang yang ada di dalam sejarah itu. Misalnya konflik, kita merasakan konflik itu, bukan sekedar ngomong-ngomong ngajak perang gitu. Perang yang datang ke kita, bukan kita yang ikut perang gitu. Jadi saya nggak mau hapus, ya udah kita ke pondok aja gitu. Rada-rada udah lain gitu. Saya nggak mau, saya bilang. Saya yang benar itu yang seperti yang dikatakan oleh imam besar katanya. Itu menurut kalian. Iya, yang benar menurut abang kan menurut abang katanya. Iya, menurut saya. Emang kenapa? Nggak boleh. Beda pendapat, saya bilang. Kalau dia merasa omongan saya ini salah, suruh klarifikasi. Datang aja ke Aceh, klarifikasi. Di acara nanti tanggal 16 Agustus 2025. Ada kan acara memperingati perdamaian di Aceh? Itu hadir itu. Para juru damai, juru runding itu. Dan habis itu mereka nggak datang tapi nggak berani masuk ke rumah saya, langsung ke tempat kepala desa, itu langsung dari Banda Aceh datangnya. Saya tahu. Saya pikir datang ke rumah, saya tunggu. Gitu. Di Aceh ini nggak bisa persekusi seperti di Jawa, Bang. Bib. Oh gitu? Nggak bisa, Bib. Nggak bisa. Di sini nggak ada preman, Bib. Nggak ada ormas. Kecuali yang berbalut ormas.
Kalau preman-preman terminal, preman-preman pasar nggak ada di sini. Misalnya kita di Kompas atau di Palak ya kan, bisa ngasih kita kasih uang, tapi pulang ngambil parang, ngambil golok. Habis itu tebas, nggak ada preman nggak hidup. Begal juga nggak ada di sini. Orangnya emang udah fighter semua ya orang Aceh ya. Jadi, iya, kalau misalnya begini, kalau misalnya perempuan kan, perempuan jalan jam 2 malam, jam 3 malam misalnya jualan atau baru pulang dari kerjaan, itu nggak akan ada yang ganggu di sini. Walaupun masuk gang, jalan kaki, nggak ada yang ganggu. Kalau sempat dia diganggu, orang di warung kopi keluar itu, warung kopi buka 24 jam. Oh iya, di Aceh banyak warung kopi ya? Banyak warung kopi, masjid. Sampai subuh. Ya saya kan pernah di Aceh juga. Iya betul. Nah itu. Iya. Habib Gembul datang ke Aceh tidak kabarin saya. Itu yang bikin masalah. Iya maaf. Padahal jadwalnya udah pernah dibeberkan itu sebelum datang kemari. Pas datangnya Habib Gembul ya. Habib Gembul nggak ngomong apa-apa, pulangnya baru ngomong. Mohon maaf Pak TIJ, saya itu udah ke Aceh kemarin. Ada nggak diganggu sama Mukibin di sini? Nggak kan? Saya juga nanya-nanya soal Mukibin itu di sana, tapi katanya memang relatif aman lah kalau di Aceh tuh dari yang gitu-gitu tuh. Karena kata panitia itu, kalau Muhibin tuh model-modelnya tuh Jawa gitu. Karena feodal kan, cium kaki itu feodal gitu kan. Nah, kalau di orang-orang Sumatera tuh feodalismenya rendah gitu, relatif rendah. Apalagi di Aceh. Ya, apalagi di Aceh. Jadi kan mereka katanya lebih egaliter gitu, ngomongnya juga lebih kasar, nggak ada kalau misalkan kan kalau di Jawa tuh ngomong sama orang yang lebih atas, lebih bawah sama sepantar itu beda kan bahasanya. Nah, kalau di Aceh nggak ada gitu, nggak ada yang kayak gitu. Keras. Ya, itulah. Nah, jadi katanya lebih aman kalau di Aceh dari Muhibin itu. Cuman waktu saya ke Banjar, nah itu masih banyak ternyata yang pro Pak Habib itu. Ya. Di sini banyak yang pro, masih banyak. Ya kan? Saya kenal Muhibin ini kenapa? Karena mereka teman satu circle saya dulu. Bahkan sampai tahun 2021, 22, saya masih tidur di markas mereka, markas Laskar Keputihan itu. Oh, namanya Laskar Keputihan. Laskar Keputihan, saya yang nobatkan biar Pak Rizik marah. Biar saya dikepung, diputihkan gitu kan. Iya. Teman-teman saya manggilnya Jetsu Putih gitu. Karena kita tuh wibu gitu. Saya lebih suka manggilnya Laskar Keputihan gitu, lebih apa ya, dapat itu simetrinya, dapat pucetnya ya. Gitu. Tapi mereka nggak pernah ada yang ngacukin golok di video-video mereka, ngancam saya, ngajak ketemu saya, bahkan saya Sherlock lagi ke mereka, bahkan mereka tahu rumah saya. Yang herannya lagi tahu, Bib, Mukibin di Aceh itu ketua FPKI di kabupaten tempat saya tinggal itu Birun kan. Itu mereka malah minta perlindungan ke saya. Dah? Iya. Gini ceritanya, Bang, kalau terjadi apa-apa sama kami, saya akan kabari Abang ya. Mau bantu kan, Bang? Mau, siap, saya bilang gitu. Itu. Oh gitu ya? Kemudian ada orang yang disuruh bikin video sama Abuya Bahar bin Ali bin Smith untuk mengolok-ngolokkan saya, ngajak duel sama saya gitu kan. Itu Mukibin yang minta ke saya, Bang, gimana kita hajar dia? Mukibin. Kemudian saya di penjara sama dilaporin sama Habib, yang nganterin rokok ke saya, hampir setengahnya itu Mukibin. Heran kan antum? saya bukan heran, saya nggak ngerti ini, kok bisa? Gitu. Mungkin karena hubungan emosional saya dulu sesaat jadi Mukibin gitu kan. Kemudian ketika saya di penjara juga mereka, yang paling lucu lagi nih, mereka buat isu. Abang kan didatangi sama intelijen waktu dalam penjara gitu. Kemudian intelijen nyuruh Abang untuk nyerang Habaib. Mana ada itu fitnah? Fitnah gimana, Bang? Kalian tahu dari mana? Dari Petamburan gitu.
Aku bilang sama kalian ya, coba kalian cari tahu Kapolda Aceh sekarang siapa waktu saya ditangkap itu. Habib itu. Saya bilang nggak mungkin dia menyuruh anak buahnya untuk saya menyerang Habib. Saya bilang. Kan framingnya parah mereka emang. Kalau Guru Gembul misalnya dulu-dulu itu, dari dulu saya tak tahu Guru Gembul udah bahas masalah Habib. Bahkan saya curiga awalnya, oh ini orangnya ini liberal atau apalah segala macam seperti kata si Munib, menantu si Rizik gitu. saya cek videonya, ini orang cerdas, cuman mereka aja otaknya nggak nyampe. Misalnya Guru Gembul buat judul itu ngeri kan, mereka nggak paham kalau itu apa namanya dalam dunia per-YouTubean clickbait. Mereka nggak paham. Kadang-kadang itu satir, mereka nggak paham, menganggap Guru Gembul ini patrialis barat sejati, saudara. Itu gelar antum dari Robito. Cuman bukan pihak Robito yang ngomong. Ketika ada Guru Gembul di situ, si Munib, si Bahar nggak datang kan? Enggak. Ya itu yang saya sesalkan tuh. Pak Aventador datang, ada. Nah, ada. Teman sahabat yang saya badannya gede itu. Yang badannya gede, otaknya kecil. Betul itu, teman saya itu, wallahi. Allah. Tapi sekarang nggak mau berkawan lagi. Nomor teman online. Aceh. Oh, teman online. Bukan. Kita sering live bareng. Beliau dulu yang nyari saya. Dengan garomah saya, ada penarikan tarik gitu ya. Ketertarikan beliau. 5 kali ngechat saya, baru saya balas. Aven tidur.